Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mampu bersabar. Dalam arti sabar di sini adalah kita tetap berusaha untuk mampu untuk mencukupi daripada kebutuhan itu sendiri. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu dalam bentuk lain. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Azab yang kedua pada saat kita dilanda kekurangan, yaitu adab lahiriahnya kita. Tidak meminta-minta, tidak ngemis-ngemis. Boleh kita minta, boleh kita ibaratnya ngemis, tapi dalam posisi-posisi tertentu saja. Kalau memang betul-betul sangat darurat, kalau memang betul-betul sangat membutuhkan, yang apabila kita tidak dibantu oleh orang lain, akan menjadi mudarat buat diri kita sendiri. Menjadi sakit misalnya, atau bahkan kehilangan jiwa. Tapi kalau kita memanfaatkan posisi ini untuk selalu meminta-minta, selalu mengemis pada orang lain, ini bukan wataknya sebagai seorang mukmin sebetulnya. Kenapa? Karena kalau orang seperti ini jelas mereka adalah pemalas. Pada beberapa waktu lalu kita sudah bahas soal ini. Allah sangat membenci orang-orang yang pemalas. Dan sering juga kita melihat kenyataannya di masyarakat. Kenyataannya di dunia ini. Banyak sekali orang-orang pemalas yang sebetulnya mereka mempunyai kecukupan, namun karena malasnya akhirnya mereka meminta-minta, mengemis-ngemis sebagai mata pencaharian. Jelas ini sangat dilarang di dalam agama. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di dalam hadis disampaikan, Innallaha yuhibbul faqirul muta'affif aba li'ayal. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, yang tidak suka meminta-minta, yang tidak suka ngemis-ngemis, dan juga mencintai orang yang fakir, mencintai orang yang miskin, yang menjadi ayah daripada anak-anaknya. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Justru kalau kondisi kita sedang tidak mampu, sedang banyak kekurangan, yang diajarkan oleh agama, yaitu janganlah kita menunjukkan bahwa memang kita betul-betul tidak mampu, tuh nggak usah dibicarakan, nggak usah diomong-omongkan. Sehingga orang lain menyangka bahwa sebetulnya orang ini
nggak miskin. Kenapa? Karena tidak mau meminta-minta. Walaupun sebetulnya ya kelihatan mana orang punya, mana orang yang tidak punya. Tapi karena dia akhlaknya di dalam kemiskinan ini selalu ingat akan petunjuk Tuhannya, maka seakan-akan dia tidak mau menunjukkan soal kekurangan. Inilah yang terbaik. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affufi ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nas ilhafa. Yang artinya kurang lebih orang yang tidak tahu akan mengira bahwa mereka orang yang fakir atau orang yang miskin ini yang enggan menunjukkan kemiskinannya atau kefakirannya adalah orang-orang yang kaya. Karena mereka itu memang tidak suka meminta-minta. Tetapi keadaan mereka sebetulnya dapat diketahui atau dapat dikenali dengan tanda-tandanya. Mereka itu tidak suka meminta berulang-ulang. Ini sudah digambarkan di dalam firman Allah tadi. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu, yang bijaksana. Tapi bukan berarti orang yang miskin ini tidak mau menerima pemberian orang lain. Kenapa? Karena dalam tuntunan agama, jangan kamu menolak rezeki. Tidak boleh. Kalau seandainya kita diberi sesuatu oleh orang lain, karena tahu bahwa orang lain itu kita sedang membutuhkan, yuk kita terima. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri. Kenapa? Kalau kita mau menerima pemberian orang lain, ini sama saja dengan kita menabung pahala buat dirinya maupun orang yang memberi pada kita. Orang yang memberi bersedekah pada kita, pahalanya jelas, luar biasa. Pun sebaliknya, kita yang menerima, artinya apa? Kalau kita mau menerima dengan ikhlas, artinya kita akan memberikan kesempatan orang lain untuk mendapatkan pahala. Dan tentu yang menerima pun juga sama, mempunyai pahala yang sama. Jadi tidak usah gengsi. Nah ini yang perlu kita pahami. Satu sisi kita tidak boleh meminta-minta. Tapi sisi yang lain, kita juga tidak boleh untuk menerima pemberian. Tentu dengan catatan bahwa kita tahu bahwa apa yang diberikan oleh orang lain itu kepada kita adalah benar-benar pemberian yang halal. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Adab yang ketiga di saat kita mengalami kekurangan adalah tidak usah merendahkan dirinya terhadap orang yang mampu, terhadap orang yang kaya. Dengan merendahkan yang berlebihan. Boleh diartikan dengan penghormatan yang berlebih-lebihan tapi punya tujuan tertentu. Punya tujuan untuk supaya kita dikasihani. Supaya kita diberikan sesuatu. Ini tidak boleh dilakukan. Kita menghargai orang, menghormati orang. Ya sama saja. Tidak usah dibeda-bedakan.
Artinya apa? Sesuai dengan apa yang biasanya dilakukan saja, yang wajar. Kita menghormati orang, itu karena ilmunya. Kita menghormati orang karena dia lebih tua. Bukan berarti yang lebih muda kita tidak dihormati. Enggak. Yang lebih muda ya kita tetap kita sayangi. Itu namanya menghormati. Karena dia kaya, kita tidak punya, ya kita hormati. Kita dekati. Supaya kita bisa ketularan. Bagaimana triknya dan seterusnya. Kalau kita mau bergaul. Cuman tadi, terkadang karena melakukan penghormatan yang berlebihan, yang tujuannya tidak murni sekedar menghormat, maka biasanya orang-orang yang seperti ini itu akan disepelekan oleh orang lain. Akan direndahkan oleh orang lain. Tapi kalau kita melakukannya dengan wajar, dengan apa adanya saja, justru mereka akan lebih menyayangi kita, lebih mencintai kita. Karena mereka pun tahu bahwa salah satu anjuran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya adalah kita, orang-orang kaya yang mencintai orang-orang miskin. Demi apa? Demi mendapatkan berkah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia, maka apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, bahwa beliau menyampaikan alangkah baiknya orang yang kaya mau merendahkan dirinya pada orang-orang yang tidak punya. Artinya apa di sini? Artinya orang yang kaya yang mau mencintai, yang mau menghormati orang yang tidak punya. Karena tujuan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun akan jauh lebih baik apabila orang yang tidak punya tidak merendahkan dirinya kepada orang-orang yang punya. Dengan tujuan tadi. Dengan tujuan untuk mendapatkan pemberian. Untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.